Anjing. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi keyakinan bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya tidak ada keabadian di alam dunia ini. Semuanya datang begitu silih berganti. Saudaraku rahimakumullah, begitulah agaknya ayahanda. Jikalau kita mau merenungi perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita, betapa kita ingat dahulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau bahkan 30 tahun yang lalu, di mana dikala itu badan kita masih begitu kuat dan kekar, kulit kita begitu kencang dan menawan, rambut kita hitam ikal berderai, senyuman mengundang perhatian orang. Tapi lihatlah ketika usia berganti, umur mulai bertambah, rambut yang tadinya hitam ikal berderai pun mulai berubah warnanya, mulai memutih. Kulit yang tadinya kencang mulai keriput. Badan yang tadinya kekar menawan mulai membungkuk dan lemah. Kaki yang tadinya sehat, tangan yang tadinya kuat, badan yang tadinya begitu semangat, tapi ketika usia bertambah, badan pun mulai melemah. Penyakit silih berganti pun mulai datang. Begitulah agaknya dunia datang silih berganti dalam kehidupan. Tapi ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mau merenungi, ketika usia mulai bertambah itu, begitu banyak surat-surat cinta yang Allah layangkan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah berikan kita kehidupan? Bukankah Allah berikan sebagian kita pangkat jabatan? Bukankah diberikan Allah sebagian kita keturunan? Bukankah pula diberikan Allah begitu banyak kenikmatan? Bukankah itu surat cinta dari Allah agar kita jauh lebih bijak, jauh lebih dewasa? Tapi alangkah sayangnya, banyak di antara kita yang tertipu daya, dan pada akhirnya Allah ambil satu persatu nikmat yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Saudaraku rahimakumullah, begitulah kita baru bisa menghargai betapa nikmatnya waktu muda ketika kita sudah tua. Kita baru bisa menghargai betapa nikmatnya dikala sehat ketika kita sakit. Dan kita baru bisa menghargai betapa mahalnya kedua orang tua ketika mereka telah tiada. Dan kapankah kita sebagai seorang manusia baru bisa menyadari betapa mahalnya nikmat hidup ini ketika nyawa kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya silakan kita mengenakan seragam PNS, P3K, BUMN perusahaan. Silakan saja kita mengenakan seragam karyawan, manajer, asisten, security. Silakan saja kita mengenakan seragam TNI, Polri, pegawai Kopri. Silakan mungkin satu di antara kita mengenakan seragam sebagai orang yang tanahnya luas seluas mata memandang, yang rukonya berjejeran di pinggir jalan, silahkan. Tapi sampai pada akhirnya semua akan terlepas dari badan, semua akan tinggal, semua akan berganti dengan 3 helai kain tipis yang tak berkantong,
bahkan tak berjahit. Kain itu yang justru tak pernah kita simpan dalam pakaian lemari kita sehari-hari. Tapi ketika fa'idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sampai kepada kita, malaikat maut mencabut nyawa, seisi kampung dari kampung di tempat kita ini akan mencari kain itu. Satu lemari pakaian penuh. Kita beli, kita rawat, kita cuci, kita susun dengan rapi, tapi tak ada satupun yang dapat menutupi. Satu-satunya yang dapat menutupi kita adalah kain kafan. Manajer, asisten, karyawan, security, pejabat atau orang biasa, orang kaya maupun orang susah, dibungkus dengan kain yang sama, yaitu kain kafan. Saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya selalu diperlihatkan kepada kita syiar-syiar agama. Masjid kita ini dibangun begitu kokoh dan besar untuk menunjukkan kepada kita suatu saat kita akan pulang. Oleh karenanya ayo kemari, ayo ke sini, siapkan bekal kita. Suatu saat kita pasti akan tiada. Oleh karenanya, bukankah kendaraan itu hanya akan sampai di pelataran belaka? Bukankah harta yang melimpah ruah hanya akan dibagi kepada anak-anak kita? Yang kita bawa tak lain adalah amal yang telah kita siapkan di dunia. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, agaknya na'udzubillah keluar kita dari masjid ini, kita mendengarkan kabar bahwasanya orang sudah berteriak, tolong, 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 rumah kita kebakaran, anak kita ada di dalam. Mungkinkah kita seorang ayah akan diam di luar? Kita pasti akan menerobos api itu. Tak peduli dia akan meluluhlantahkan kulit kita, kita akan terobos api yang begitu besar itu. Kita tahu anak kita tidur di dalam. Ketika kita bangunkan, dia berkata, ya aku masih ngantuk ya, aku masih ngantuk ya, aku tak mau bangun. Tidak nak, api ini makin besar, ayo kita keluar, ayo kita keluar. Kalaulah api di dunia begitu kita takutnya, kenapa api di neraka kita biarkan begitu saja? Oleh karenanya ayah anda, Allah perlihatkan semua ini agar menyentuh keimanan kita. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah, bahwa setiap yang bermula pasti akan ada akhirnya. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, maka kitalah yang akan meninggalkan dunia. Kalau kita bisa memilih perbuatan yang benar, kenapa kita ambil perbuatan yang salah? Kalaulah kita bisa memilih, kita akan menutup usia dengan husnul khotimah, kenapa kita melakukan perbuatan yang su'ul khotimah? Kalaulah kita belum mampu berlomba dengan orang-orang soleh untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka setidaknya berlombalah kita ayah anda kepada mereka para pendosa untuk senantiasa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saja kita semuanya menyadari bahwa ternyata waktu begitu cepat silih berganti. Sosok kita sebagai seorang ayah, berusahalah kita ayah anda bagaimana menjadi seorang ayah yang tidak hanya memberikan mereka nafkah, tapi menjadi ayah yang dicintai anak dan istri kita. Ayah yang senantiasa membangunkan anaknya sholat subuh. Ayah yang senantiasa mengajak ayah dan putra-putrinya untuk menanti ke masjid. Menjadi seorang ayah yang ketika waktu maghrib menyempatkan untuk duduk bersama anak-anak kita, membuka Al-Quran hanya sekedar menyimak bacaannya. Kapankah kita
akan menjadi sosok ayah yang terkenang di hati anak-anak kita. Ketika kita tiada, anak-anak kita itu akan teringat kepada kita. Oh, dulu ayahku yang mengantarkan aku ke masjid. Oh, dulu ayahku yang mengantarkan Al-Quran ini di hadapanku. Kita sanggup kok belikan HP anak-anak kita. Kita sanggup kok belikan mereka kendaraan-kendaraan yang bagus. Tapi kapan kita sebagai orang tua sanggup membonceng anak-anak kita datang ke masjid ini? Kapan kita sebagai seorang ayah sanggup mengantarkan Al-Quran mengetuk pintu kamarnya? Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang singkat ini, mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tiada yang akan berujung pada kehidupan kita ketika kita tidak manfaatkan ini. Yang ada hanyalah satu kata dalam kehidupan kita, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andailah engkau tunda ajalku sebentar saja ya Allah, qarib, sebentar saja ya Allah. Kau mau apa? Aku ingin beramal dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.